Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Seperti biasa, kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, materi kita hari ini adalah teks editorial. Anak-anak, pernahkah kalian membaca ini di koran atau situs berita? Tahukah kalian bahwa ada jenis teks yang sering digunakan oleh media massa untuk menyampaikan pandangan atau pendapat tentang suatu isu? Nah, teks itu disebut dengan editorial. Editorial adalah tulisan yang menggambarkan sudut pandang penulis atau redaksi mengenai suatu masalah atau peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat. Setelah membaca teks tersebut, apakah kalian setuju dengan pendapat itu? Kemudian, bagaimana teks tersebut dapat mempengaruhi cara pandang kita terhadap isu yang sedang berkembang? Hari ini, kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Sebelum belajar, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan menganalisis struktur teks editorial. Yang kedua, kita juga akan menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Teks editorial adalah teks yang ditulis redaksi yang berisi pandangan atau sudut pandang terhadap suatu peristiwa yang sedang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial juga dikenal dengan tajuk rencana. Adapun struktur teks editorial, yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua penyampaian pendapat atau argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Sedangkan kaidah kebahasaan teks editorial, yang pertama menggunakan kalimat retoris, yang kedua menggunakan kata-kata populer, yang ketiga menggunakan kata ganti penunjuk, dan yang keempat menggunakan konjungsi. Sekarang, mari sama-sama kita analisis teks editorial yang berjudul Pengangguran Makin Bertambah. Struktur teks pengangguran semakin bertambah pada paragraf 1 merupakan pengenalan isu. Penyampaian pendapat atau argumen terdapat pada paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Sedangkan penegasan ulang berisi kesimpulan yang didapat dari teks. Kaidah yang ditemukan dalam teks pengangguran semakin bertambah. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris tidak ditemukan pada teks tersebut. Yang kedua, penggunaan kata-kata populer. Ada survive, megap-megap, kambing hitam, membeludak, dan kata ganti penunjuk ditemukan pada paragraf 1, kemudian paragraf 3, kemudian pada paragraf 10. Sedangkan penggunaan konjungsi kausalitas ada di beberapa kata pada paragraf 1, 3, dan 7. Sekarang kita coba lihat contoh soal penggunaan struktur teks editorial. Contoh soal penggunaan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Pada pembelajaran ini, ada beberapa referensi yang bisa kita gunakan. Pertama, dari buku, dan yang kedua, dari situs-situs internet. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat, dan Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.